Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali bersama-sama mau beribadah secara online. Sudah 2 minggu kita tidak bersama-sama, tapi semua karena kasih Tuhan kita kembali bersama-sama. Mari kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari menyembah Tuhan dengan benar. Seluruh aspek hidup kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kekuatan Tuhan. Kita mau dilawat oleh Tuhan. Kita mau menikmati kekuatan kuasa yang sempurna dari Tuhan. Melalui ibadah ini mari saya mengajak semua yang menyaksikan siaran ini, kita bersama-sama angkat pujian. Bapa, sungguh besar Dia. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Amin. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita ulang pujian ini. Bapa sungguh besar setia, besar sungguh setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa dapat pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan
sudah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus. Engkau berikan kami rancangan yang terbaik. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau benar adalah Bapa yang sungguh sangat baik. Amin. Kasih setiamu besar dalam setiap kehidupan kami. Khusus pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu kami bisa beribadah bersama-sama maupun secara online Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun bentuk ibadah kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Dan Engkau akan memberkati kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan tidak akan pernah sia-sia, akan terjadi sesuai dengan rencana-Mu, akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, yang akan mendengarkan, yang akan menyampaikan, sama-sama diberkati, sama-sama dikuatkan, dan kami semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati siaran ini Tuhan. Kau memberkati apa yang kami sampaikan sebentar lagi Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah yang melingkupi kami, yang menguasai kami hari ini. Biarlah siaran ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala gangguan kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Jadilah kekuatan Kristus kepada kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita untuk sepanjang tahun. Karena ini adalah visi yang dari Tuhan untuk saya dan gereja Hidup Baru bisa melangkah di tahun ini menjadi gereja yang bekerja memberi buah. Tahun ini Tuhan menaruh visi kepada saya dan untuk gereja Hidup Baru, dan mungkin juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, karena firman ini tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kita bisa mendapatkan arahan, kita bisa mendapatkan pandangan untuk kita menjalankan kehidupan yang Tuhan masih beri. Karena ada banyak orang yang masih tidak tahu untuk apa tahun ini masih bisa dijalankan atau masih hidup di tahun ini. Tetapi dengan merenungkan firman ini nanti, saya harap kita semua bisa mengerti bahwa kitalah umat Tuhan, gereja yang harusnya terus bekerja memberi buah dalam segala keadaan hidup kita masing-masing. Mungkin hidup kita bisa berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang mengalami apapun. Tetapi itu tidak boleh mengganggu rencana Tuhan yang memberikan saya dan saudara hidup di hari ini, di tahun ini, di waktu-waktu yang berjalan. Karena pasti ada rencana Tuhan di setiap kehidupan kita, bahkan di setiap masalah kita, bahkan di setiap kebaikan kita pun ada rencana Tuhan di situ.
saya merenungkan satu bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Dan yang menjadikan saya bisa menikmati firman itu, Bapak Pendeta Kim berkata bahwa Tuhan yang menjadikan orang itu masa kelimpahan dan masa kelaparan. Luar biasa. Benar, Tuhan menentukan. Maka kalau kita ada di dalam kondisi kelimpahan dan kelaparan, itu juga ada di dalam rencana Tuhan. Karena itu setiap musim hidup kita ini sebenarnya harusnya masuk di dalam firman dari Tuhan. Sehingga tidak menjadi ketakutan, tetapi menjadi bergairah dan semangat. Nah, di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 26. Ini yang menjadi dasar hidup kita untuk semakin jalan hidup saya dan saudara harus semakin menjadi orang yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus saja hidupnya. Dan di Filipi ini jelas bagaimana Paulus berkata tentang keadaan hidup yang dia mau dalam dirinya. Dan itu harusnya menjadi kekuatan kita. Yang pertama dikatakan di situ di ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, dengar baik-baik, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Pulang ke surga itu jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Jadi Paulus sedang berada di dalam penjara, sehingga dia bilang kalau aku kembali kepada kamu, berada di tengah-tengah kamu, itu akan membuat kemegahan kamu di dalam Kristus akan makin terjadi. Jadi dia mau melihat bahwa hidup dia itu benar-benar berguna. Paulus mau mengajar saya dan saudara bahwa tidak ada hidup yang tidak berguna, tapi hidup yang sungguh-sungguh menjadi hidup yang berguna. Hidup yang menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa itu? Di ayat 21 tadi kita sudah baca. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Paulus sudah mematok hidupnya bahwa di dalam segala keadaan apapun harusnya hidup ini hanya bagi Kristus saja, bukan bagi yang lain. Karena kalau bagi yang lain maka hidup kita akan mengalami masalah yang luar biasa. Karena hanya Kristuslah penentu hidup. Karena hanya Kristuslah yang bisa menjadi pengontrol yang sempurna dalam hidup saya dan saudara. Karena itu kalau kita menaruh hidup kita hanya di dalam Kristus saja, tinggal di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus. Firman Tuhan banyak yang mengajarkan kebenaran ini, bahwa tidak boleh keluar dari Kristus. Harus tetap masuk di dalam Kristus. Kristus di dalam saya. Saya di dalam Kristus. Ini adalah satu bagian kehidupan manusia yang sebenarnya. Bersama-sama dengan Tuhan, itu yang paling penting. Bukan yang lain. Yang lain itu akan mengikuti. Seperti ikan harus bersama-sama dengan air, makanan akan mengikuti. Segala yang lain akan mengikuti, karena air itu akan menjadi sumber makanan dari ikan itu. Tidak perlu dikasih apapun, kalau dia bersama dengan air, dia bisa menikmati dan hidup. Sama seperti Paulus berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Tidak ada hidup yang lain.
Berarti melalui hidup kita yang mencapai hanya Kristus saja, baru kita nanti bisa bekerja memberi buah, saudara. Jadi yang pertama, harus ada hidup yang mencapai hanya Kristus saja. Saudara, kalau tahun lalu kita tidak begitu menikmati Kristus, tahun ini harus hanya Kristus saja. Nantinya kita akan bisa mencapai hidup yang bekerja memberi buah. Karena kalau mau memberi buah, buahnya itu tergantung nyambungnya dengan apa. Kan sudah digambarkan di dalam Mazmur pasal 1. Orang yang ditanam di tepi aliran air, pohon, itu dia akan menghasilkan buah karena nyambung dengan air yang tidak pernah berhenti. Begitupun kalau kita nyambung dengan Kristus, yang adalah sumber kebaikan, sumber kebenaran, sumber kekuatan, sumber kuasa, sumber segala-galanya, maka kita pasti akan mengalami buah-buah yang luar biasa. Masalahnya kalau tidak sambung dengan sumber yang benar, sumber air tawar akan menghasilkan air tawar, sumber air asin akan menghasilkan air asin, sumber kebenaran akan menghasilkan kebenaran, sumber kasih akan menghasilkan kasih, sumber kekuatan akan menghasilkan kekuatan, sumber berkat akan menghasilkan berkat, sumber kehidupan akan menghasilkan kehidupan. Dan inilah yang Tuhan mau. Paulus mengerti benar bahwa dia meletakkan hidupnya hanya bagi Kristus saja. Maka dia menerima segala-galanya yang luar biasa. Karena itu dia tidak bilang saya akan rugi hidup dengan Kristus. Padahal waktu dia belum dengan Kristus hidupnya, dia jauh lebih baik secara di mata orang, di mata dunia, di mata orang yang seteman-teman seangkatan hidupnya, bahwa dia orang yang berhasil di dalam agama, berhasil di dalam kekayaan, berhasil di dalam posisi kedudukan, dipandang orang hebat. Tapi begitu dia menerima Kristus, saudara tahu, dia ditangkap, dia dipukul, dia mengalami banyak aniaya, dia mengalami banyak kesulitan. Tapi justru dia bilang inilah hidup yang sebenarnya, hidup yang beruntung dikatakan. Bahkan dia menyesali hidup-hidupnya yang dulu. Luar biasa. Itu adalah kesadaran yang sungguh benar. Bahwa dulu itu hidup hanya sementara. Hidup yang nanti akan lenyap, hancur, kelihatannya berhasil. Tapi sama Kristus, sampai pada kematian, tetap menikmati keuntungan. Berarti kalau mati saja untung, berarti hidup lebih beruntung lagi. Semakin beruntung lagi kalau hidup. Kenapa? Kita terus menikmati kekuatan-kekuatan, berkat-berkat dari sumber yang hidup. Kalau mati kita menikmati juga, lebih menikmati lagi. Bahkan tadi Paulus bilang lebih enak pulang ke sorga. Sudah ada tempat yang tersedia oleh Tuhan. Sudah diberi tempat terbaik. Tapi kenapa harus tinggal? Berarti ada tugas. Ini yang banyak anak Tuhan, orang percaya, gereja harus mengerti. Tugas kita ada. Tugas kita adalah bekerja, memberi buah. Dan Paulus mau menyadarkan kita, kalau kita sudah hidup mencapai hanya Kristus saja, Kristus yang terutama dalam hidup kita. Ada lagu, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Jangan hanya nyanyi, saudara. Yang terutama. Padahal yang terutama uang misalnya. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Itu lagu yang sangat luar biasa. Apa yang terutama dalam hidup kita? Apakah Kristus, mengasihi Kristus, hidup bagi Kristus? Kalau sudah omong hidup, berarti seluruhnya. Kalau hidup kita saja bagi Kristus, harta kita juga bagi Kristus. Karena hidup sudah bagi Kristus.
Semuanya, pikiran kita bagi Kristus, perasaan kita bagi Kristus, kehendak kita bagi Kristus. Mau Paulus mau katakan, semua pikiran, kehendak, perasaanmu bagi Kristus sajalah. Maka poin yang pertama, untuk bisa mencapai atau bisa menjadi gereja yang bekerja memberi buah adalah kita harus melalui hidup kita yang mencapai hanya Kristus saja. Ketika kita hidup kita mau hanya Kristus saja, pasti akan bekerja memberi buah. Pasti akan terjadi. Yang kedua yang saya lihat adalah ketika kita bisa menjadi gereja yang bekerja memberi buah adalah melalui hidup kita yang masuk dalam tujuan Tuhan. Semakin kita masuk kepada tujuan Tuhan, maka hidup kita juga akan bekerja memberi buah. Karena tujuan Tuhan adalah menjadikan kita berbuah-buah lebat. Di dalam Yohanes 15, Tuhan ingin kita berbuah. Semua contoh-contoh dalam firman Tuhan tidak ada yang tidak ada kaitannya dengan berbuah. Pokok anggur yang benar, dikatakan kalau pokok itu nyambung, ranting itu nyambung dengan pokok itu adalah Kristus, maka dia akan berbuah. Kalau tidak nyambung dengan pokok, tidak akan bisa berbuah. Jadi sebenarnya analogi-analogi dalam Alkitab itu mau menceritakan bahwa Tuhan merindukan kita itu berbuah. Berbuah yang lebat, berbuah yang tidak pakai musim, dikatakan. Maka pernah Tuhan mengutuk pohon ara itu. Padahal pohon ara itu belum pada musimnya berbuah. Tapi karena Tuhan ingin lihat buahnya, makan, tidak ada, lebih baik kamu tidak usah berbuahlah selama-lamanya. Dan benar kering. Artinya Tuhan itu ingin ada buah. Yang tidak berbuah dibersihkan, dikatakan. Supaya lebih banyak berbuah lagi. Jadi kalau kita mau masuk dalam tujuan Tuhan, maka itu hanya satu. Terjadinya memberi buah. Terjadinya kita pilihan untuk bekerja. Bukan pulang ke surga. Pilihannya akan, aku dalam keadaan ini, Paulus bilang, aku akhirnya mengerti bahwa aku harus tinggal di dunia ini. Dia pilih tinggal di dunia ini karena kamu. Harus bekerja untuk kamu. Menguatkan jiwa, menguatkan murid. Dan itu adalah tugas yang luar biasa. Lebih enak juga tinggal di dunia ini karena kamu. Ternyata pertama dia bilang lebih enak pulang ke surga. Tetapi kalau untuk tinggal di dunia ini, berarti itu karena bekerja untuk memberi buah. Di situ di ayat 22 sudah jelas. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau tidak mau berbuah, tidak ada buah, lebih baik pulang. Begitu. Jadi lebih singkat dia katakan, lebih baik pulang. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Ayat 23. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Berarti masih ada tujuan Tuhan untuk jiwa-jiwa dikuatkan. Maka itu adalah alasan Paulus untuk hidup di dunia. Jadi saudara, ketika orang punya alasan hidup di dunia ini dengan baik sesuai dengan tujuan Tuhan, maka dia akan kuat hidupnya. Dia tidak akan takut hidupnya, dia tidak akan khawatir hidupnya. Dia tidak akan pusing karena dia tahu hidup dia berguna di dunia ini untuk kerajaan Allah. Bekerja memberi buah bagi kerajaan Allah. Buah-buah yang dia maksudkan oleh Paulus itu adalah buah-buah jiwa. Bahkan buah-buah roh otomatis. Karena buah-buah roh itu akan menjadi gampang untuk mencapai buah-buah jiwa. Ketika orang itu punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan,
Ada satu lagi lupa. Dan penguasaan diri yang terakhir. 9 buah roh itu akan membuat orang sangat gampang menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang lain. Akan membuat orang gampang menolong jiwa-jiwa yang lain. Kenapa? Karena punya kasih, punya kemurahan, kebaikan. Orang akan gampang ditarik untuk datang kepada Tuhan. Makanya Paulus bilang, kalau aku tinggal, aku mau bekerja memberi buah. Dan itu aja alasan untuk tinggal di dunia ini. Saudara punya alasan tinggal 1 tahun lagi di dunia ini? Apakah cocok dengan rencana Tuhan, tujuan Tuhan? Mau bekerja memberi buah bagi kerajaan Allah? Atau hanya bekerja untuk dunia ini? Terserah saudara yang pilih. Tetapi bagi saya dan saudara, saya mau kita mengikuti apa yang Paulus katakan dalam firman ini. Mari bekerjalah memberi buah. Karena banyak orang sudah mati di tahun 2020. Karena banyak hal. Corona dan sakit dan apapun. Tetapi kenapa Tuhan masih memberi kita? Paulus juga. Dia tahu bahwa kalau enak mati daripada di penjara. Dia sedang ada di dalam penjara. Dia menulis kitab ini. Dia sedang mengalami kesulitan. Tapi dia ingin tetap hidup. Kenapa? Di penjara kan, siapa tahu nanti penjara seumur hidup. Tetapi dia tahu bahwa dia akan keluar. Dan bekerja memberi buah. Dan dia punya kekuatan hidup yang luar biasa. Saya percaya orang yang punya kekuatan hidup yang luar biasa. Itu karena ada tujuan dia masih. Ada satu cerita, ada orang yang umur panjang. Dikatakan, kenapa dia umur panjang? Ternyata dia punya tujuan. Tujuannya itu apa? Dia, saya mau ingin lihat cucu dari anak saya. Akhirnya dia terus hidup sehat, baik, dan dia masih akhirnya lihat cucu. Setelah lihat cucu, saya ingin lihat cicit dari cucu saya. Akhirnya dia juga umur panjang, hampir 100 tahun. Tapi kalau tidak ada tujuan, saudara tahu, putus asa. Dan akibatnya lebih enak mati. Paulus ini juga hampir sama. Kalau tidak ada tujuan hidup, dia tidak mungkin mau hidup lagi. Dia maunya pulang. Untuk apa tinggal lama-lama di dunia? Tidak ada istri, tidak ada rumah. Kalau bagi Paulus ini gampang dia putus asa. Dia tidak punya kesenangan dunia. Ngapain aku diam-diam lama-lama di dunia ini? Lebih enak pulang istirahat bersama dengan Kristus. Kan tidak ada tujuan dia di dunia ini. Tapi karena dia lihat jiwa-jiwa murid, dia punya semangat yang luar biasa. Amin. Makanya kadang-kadang ibu-ibu itu jauh lebih panjang umur. Karena apa? Mereka punya keinginan untuk jaga anak-anaknya. Siapa nanti kalau saya sakit? Harusnya sehat ibu-ibu. Dan lebih panjang umur karena pikir, anak saya nanti kalau saya meninggal siapa yang urus? Apalagi kalau anaknya masih kecil. Pasti ada semangat hidup. Satu ketika kakak saya sepupu itu bilang, suaminya meninggal, dia juga sakit kanker, tapi dia masih ada semangat karena anak-anak. Tapi ya hanya tahan 2 tahun. Tapi memang karena ada tujuan hidup, orang masih bisa bertahan gitu. Tapi kalau tidak ada tujuan, lebih gampang pulang aja, istirahat. Semua maunya selesai dah. Tapi saya mau katakan, Paulus tidak mengajarkan itu. Dia mengajarkan apa? Tinggal di dunia dan bekerja memberi buah. Bekerjalah memberi buah bagi kerajaan Allah. Dan saudara bisa menguatkan banyak jiwa, menguatkan banyak murid. Itulah yang Paulus mau ajarkan. Jadi yang kedua, melalui hidup kita yang masuk dalam tujuan Tuhan, kita akan bekerja. Kita akan berbuah, bekerja, memberi buah, dan mencapai tujuan Tuhan. Pasti tercapai. Karena ketika kita punya kerinduan di dalam Tuhan, keinginan, Tuhan juga bekerja. Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi Tuhan taruh di dalam hati kita. Dan benar Paulus banyak menguatkan. Di Filipi banyak jiwa dikuatkan.
Dan dia banyak menghasilkan murid. Muridnya yang paling kuat adalah Timotius. Dia menghasilkan banyak orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Di Roma pasal 16 itu dia menulis tentang semua murid-muridnya yang terlibat dalam pelayanan, punya umat di rumah masing-masing. Ada Priscilla, ada semua. Dan itu adalah karena tujuan yang dia mau capai, tujuan Tuhan, yaitu bekerja memberi buah. Yang terakhir dari kebenaran firman ini, harus kita bisa menjadi gereja yang bekerja memberi buah adalah melalui hidup kita yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berguna bagi pekerjaan Tuhan itu artinya bukan hanya penginjilan saja, dalam segala hal. Jadi semua yang terlibat untuk pekerjaan Tuhan, baik pikiran, dana, tenaga kita, itu akan berguna untuk semuanya. Saudara, kenapa saya bedakan berguna bagi pekerjaan Tuhan dengan tujuan Tuhan? Karena tujuan Tuhan itu adalah bukan hanya untuk orang kita layani, tapi diri kita juga harus kuat. Tujuan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan itu dua arah, saudara. Kadang-kadang pelayan mau melayani jiwa, semangat, tapi dia sendiri tidak kuat, itu bahaya. Jadi di tengah melayani harus menikmati. Nah, itu yang benar. Jadi tujuan Tuhan harus dua arah terjadi. Tetapi kalau melayani pekerjaan Tuhan, itu juga arah yang Tuhan mau, tapi itu lebih banyak menguatkan jiwa. Tapi kalau tujuan Tuhan itu saya juga kuat. Saya bekerja memberi buah, tetapi saya sendiri harus menikmati. Buah itu saya harus nikmati. Kekuatan itu harus saya nikmati. Kristus itu harus saya nikmati. Gitu. Tapi kalau kita hanya bekerja untuk pekerjaan Tuhan, baru stres, marah-marah habis bekerja, capek melayani, kok tidak dihargai. Ada orang seperti itu. Sudah beri persembahan banyak, bilang gereja nggak berguna. Ini bukan melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Pekerjaan Tuhan yang saudara layani akan menjadikan melayani murid dengan hati yang penuh semangat dari tujuan yang Tuhan beri. Semangat, bukan dengan mengeluh, bukan dengan paksaan. Siapa yang memaksa Paulus untuk melayani? Tidak ada. Tuhan hanya menarik dia untuk masuk dalam pekerjaan Tuhan, tujuan Tuhan. Tetapi dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan semua itu karena dia sudah menikmati siapa Tuhan di dalam hidup. Dan dia tidak pernah bersungut-sungut. Masuk penjara ya masuk. Saudara, kalau yang mau bersungut-sungut itu justru Paulus sebenarnya. Kenapa? Karena dia dari keadaan yang enak dulu. Tapi ketika dia masuk di dalam tujuan Tuhan, dia mengalami banyak tidak enak dalam secara jasmani, secara manusianya. Tetapi dia tidak pernah mengeluh. Karena dia tahu bahwa yang dia punya itu adalah yang sempurna. Kristus. Dan itu jauh lebih indah daripada apapun yang dia alami. Mau sakit, menderita, itu tidak sebanding dengan Kristus yang ada di dalam hidupnya. Itulah tujuan yang saudara harus nikmati. Panjang tahun ini sebelum berbuah banyak, nikmatilah Tuhan. Karena itu ayat ini jelas sekali. Mulai dengan patok. Hidup hanya bagi Kristus. Maka kalau kita keluar uang untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak akan mengeluh. Kita apapun yang kita lakukan, kita tidak akan mengeluh. Sulit sekalipun tidak mengeluh. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan, karena Tuhan lebih tinggi ada di dalam saya dan saudara. Amin. Karena itu kiranya kebenaran firman ini akan menolong saya dan saudara mencapai apa yang Tuhan mau. Mencapai hanya Kristus saja. Mencapai masuk di dalam tujuan Tuhan.
dan mencapai hidup yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang hidupnya tidak berguna. Ini masa sulit tambah tidak berguna. Semakin sulit semakin berguna. Paulus semakin sulit, dia dipenjara. Dia berguna menulis kebenaran ini. Dan dia semakin berguna. Makanya saya heran kenapa Tuhan kasih visi ini. Padahal tahun ini sangat susah untuk bekerja secara jasmani. Tapi kalau bekerja untuk pekerjaan Tuhan tidak akan sulit. Amin. Karena apa? Inilah waktunya. Bekerja memberi buah-buah yang banyak. Mencapai pertumbuhan rohani. Menguatkan jiwa-jiwa. Makanya dia bilang, kalau saya datang, kamu akan semakin megah di dalam Kristus. Kok bisa? Karena Paulus, orang itu bisa mengalami kemegahan di dalam Kristus. Berarti Paulus memampukan dia bertumbuh secara rohani. Memampukan dia, memang Roh Kudus yang bekerja. Tetapi oleh Paulus akan menjadikan orang-orang itu menjadi murid yang berguna juga bagi kerajaan Allah. Seperti Paulus berguna. Amin. Kiranya Tuhan akan menjadikan kita gereja yang bekerja memberi buah. Amin. Dan saudara, tidak usah pikir bekerja banyak buah. Oh, sulit nanti saudara. Saya kasih hanya satu aja bagian. Misinya adalah 1 bawa 2 aja. Saudara dan saya 1 bawa 2. Maka pasti kita akan bisa berbuah. Buah 2 aja itu sudah bagus. 2 jiwa yang saudara bawa, betul-betul dia datang kepada Tuhan. Betul-betul dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tidak ada masalah. Karena tahun lalu gereja kita sudah punya visi adalah merebut jiwa-jiwa. Dan 1 bawa 1. Mulai dari 1 bawa 1. Sekarang Tuhan tambah tahun, kita 1 bawa 2. Nanti tahun depan 1 bawa 3. Kalau punya kesadaran, sebenarnya kita akan semakin meningkat. Dan meningkatnya itu tidak usah terlalu. Kalau saudara bisa bawa lebih dari 2, itu bagus sekali. Terserah. Tapi saya hanya kasih 1 cara untuk tidak saudara kepikiran. Kalaupun tidak terjadi, jangan juga kepikiran. Karena itu tergantung Tuhan yang bekerja. Amin. Kita hanya coba masukkan hidup kita di dalam ini. Rencana Tuhan. Karena Tuhan ingin jiwa. Tuhan ingin berbuah. Kalau kita masuk, pasti Tuhan bisa kasih. Masalahnya, kalau kita tidak punya rancangan juga sama sekali 1 tahun rencana, ya tidak akan ada apa-apa. Karena rencana tidak ada. Terus mau hasil apa? Kalau paling tidak kita sudah berencana. Berhasil atau tidak ada masalah. Tapi yang paling penting sudah punya hati dulu. Bahwa saya mau tahun ini 1 bawa, saya bawa 2. Tidak mungkin sulit kan? 365 hari. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau menjadikan kami gereja yang sungguh Tuhan mau bekerja memberi buah. Seperti Paulus dalam menulis dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Bahwa benar hidup kami harus hanya Kristus saja. Baru bisa tercapai buah. Buah roh, buah-buah jiwa, buah-buah murid akan tercapai. Bahwa benar hidup kami harus masuk di dalam tujuan Tuhan. Baru bisa berbuah. Karena di luar tujuan Tuhan, kami tidak akan pernah berbuah. Berbuah mungkin, tapi berbuah untuk dunia. Tetapi kalau di dalam tujuan Tuhan, kami akan berbuah untuk kerajaan Allah. Dan biarlah kami bisa bekerja memberi buah, karena kami masuk dalam tugas pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kami kerja. Dan itu adalah untuk menuai jiwa-jiwa. Terima kasih. Genapilah firman ini kepada semua jemaat gereja Hidup Baru, kepada semua yang menyaksikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan tutup ibadah ini. Mari kita nyanyi 1 lagu dulu. Di setiap musim gitu. Tuhan tak pernah janji
Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nanti istri saya akan doa untuk persembahan, lalu kita sambung nyanyi lagu ini ditutup sampai persembahan berikut. Tuhan Yesus, terima kasih kami memberi persembahan untuk hormat dan kemuliaan, biarlah bisa dipakai untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Terlebih lagi, pakailah hidup kami untuk terus bisa memberi buah bagi kerajaan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat Tuhan atau siapapun yang Tuhan gerakkan untuk memberi persembahan. Biarlah bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan memberkati setiap orang yang memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita lanjut sampai persembahan diedarkan. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Kau biarkan ku sendiri
Bapa, terima kasih. Hamba berdoa terima kasih karena Engkau terus memberi kami pergerakan untuk masuk di dalam bekerja memberi buah. Jadilah gereja yang bekerja memberi buah di tengah-tengah masa sulit sekalipun, karena Tuhan tidak sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan kuasa tertinggi, berkat tertinggi, semua yang tertinggi. Hanya kami perlu selalu hanya bagi Kristus. Hidup di dalam Kristus, Kristus di dalam kami. Maka kami harus masuk di dalam hidup yang sesuai dengan Kristus mau. Terima kasih. Jadilah kami bisa melewati segala masa keadaan apapun. Di tengah-tengah corona ini kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan akan terus bekerja untuk kami umat Tuhan bisa dikuatkan. Dan kami bisa menguatkan banyak jiwa. Bekerja untuk menuai jiwa-jiwa. Murid bekerja untuk buah-buah roh terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat umat Tuhan Gereja Hidup Baru, supaya mereka bertumbuh semua menjadi orang-orang yang satu bawa dua di tahun ini. Karena Tuhan membuat mereka masuk dalam visi Tuhan, membuat mereka masuk dalam misi Tuhan, membuat mereka masuk di dalam bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang paling nomor satu terjadi. Dan hasilnya Tuhan akan bekerja luar biasa. Terima kasih, berkati seluruh bangsa kami untuk bisa melewati corona di dalam berkat kuasa Tuhan. Semua bangsa di dunia ini juga Tuhan berkati, supaya bisa melewatinya dengan terus bekerja fokus kepada Injil saja, Yesus saja, dan bagi Yesus, tujuan Yesus saja, dan pekerjaan Yesus saja. Biarlah digenapi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat setiap murid supaya mereka juga bisa mengalami kekuatan rohani lewat firman ini, dan mereka terus masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu, buat ibadah hari ini. Bapa, kami serahkan setiap penginjil, tim penginjil kami biarlah bisa masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Terpujilah Allah yang memberkati kami, berkati setiap tangan yang sudah memberi persembahan, berkati pekerjaan umat Tuhan di mana saja. Tidak ada yang mustahil, Tuhan yang bekerja. Berkatilah. Kalau ada yang sakit, jamah di dalam nama Yesus sekarang, sembuhkan oleh kuasa. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah ini dan kami mohon berkat Tuhan turun. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kami. Tuhan Yesus menyinari kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Dan sesuai firman Tuhan, kami hidup untuk bekerja memberi buah. Genapilah firman ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa di dalam ibadah minggu, masih online juga di jam yang berbeda. Kita akan mulai jam 8.30 karena jam 10 lagi saya akan ibadah offline. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap ikut firman ini, terima di dalam hati supaya bisa berbuah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.